Bila hari ini kami boleh berkumpul kembali dengan ibadah cepal kami beserta dosa dan seluruh mahasiswa yang mulia sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sepanjang seminggu yang lalu Tuhan, seminggu sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati yang mendengarkan Tuhan dan juga hamba-Mu Tuhan, Engkau kuasai. Biarlah hikmat-Mu, pengetahuan dari Engkau sediakan untuk hamba mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau hari ini saya merasa bersyukur, akhirnya saya bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin sebelumnya saya pernah berpikir gini, kapan ya saya berdiri di depan situ? Saya pernah berpikir begitu. Jadi ya hari ini saya boleh berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu, itu semua karena Tuhan punya rencana untuk saya. Baik, pada kesempatan ini, sebelumnya dulu saya mau bertanya, ada yang ngantuk gak? Tidak, puji Tuhan. Jangan ngantuk ya. Oke, kita langsung saja kita bahas salah satu tokoh dari Alkitab, yaitu Daud. Boleh ditampilkan? Kita boleh lihat di layar di depan Bapak Ibu dan teman-teman boleh lihat. Inilah Daud adalah, kita boleh lanjut latar belakang atau silsilah Daud. Dialah yang di Bethlehem, Efrata di wilayah Yuda. Dan orang tua dari Daud adalah Isai, itu ayahnya. Ibunya Jefet. Lanjut. Arti nama Daud adalah dalam bahasa Ibrani bermakna yang dikasihi. Dalam bahasa Inggris, David. Bahasa Tiberia, David. Nah, Daud ini raja kedua dan yang paling populer di dalam kerajaan Israel. Lanjut. Saudara Daud. Ada beberapa saya cantumkan di sini saudara Daud dan ada juga yang belum saya cantumkan. Yang pertama adalah Eliab dan yang kedua Abinadab dan yang ketiga Simea dan seterusnya Nathanael, Radai dan Osem dan yang terakhir anak bungsu Daud. Anak-anak Daud di sini ada juga yang belum saya di sini nggak semuanya, tapi saya sebagian aja saya cantumkan dalam slide. Yang pertama Amon, Kaleb, Gilead, Absalom, Adonia, Shefasa, Yitream, semua Sobab, Nathan, Salomo dan lain-lain. Selanjutnya istri Daud. Bapak Ibu dan teman-teman boleh lihat. Bisa dibaca nggak ya? Bisa. Di sini Daud punya istri ada 18 istri. Atau di Raja Daud itu ada salah satu Mikha dan Abigail dan seterusnya. Ayo lanjut. Cerita singkat Daud. Yang pertama adalah masa muda Daud, dia diurapi menjadi raja. Dan yang kedua, bermain kecapi untuk Raja Saul. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin tentara Saul. Dan yang keempat, menjadi Raja Israel. Dan terakhir, kematiannya. Apa yang harus kita teladani dari Oh iya,
dosa dan pelanggaran Daud adalah yang pertama, dia telah melakukan pembunuhan terhadap Uria, dan yang kedua dia telah melakukan perzinahan, dia telah menipu, dan ia menginginkan istri Uria. Seterusnya, yang dapat kita teladani dalam kehidupan Daud, yang pertama, percaya pada Allah, senang berdoa, yang ketiga, berpikir rasional, menghormati orang lain, mendengarkan kritik, dan bertobat sungguh-sungguh, menyukai firman Allah. Seterusnya, hal yang menarik yang saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Kita boleh buka Alkitab kita. Satu Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai 48. Udah dapat? Sudah. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya ayatnya yang ke-40 dan Bapak Ibu yang ayat ke-41 dan begitu juga seterusnya. Saya akan membacakan perikopnya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditarunyalah dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayatnya yang ke-44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang berkata begitu." 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memegal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhan Allah keturunan, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka bergeraklah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud masukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka keluar dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dari mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di
tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu dihabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ayatnya yang ke-52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Israel sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan mereka atas orang Filistin, lalu menjaga perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepada orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam rumahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kita sama-sama membacakan 58. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba bangsa Yisai, orang Betlehem itu." Amin. Sedemikian jauh kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada perikop ini kita melihat bahwasanya perkara antara Goliat dan Daud. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah ini. Kalau kita tahu, Daud adalah seorang anak muda, seorang anak kecil yang punya kepribadian yang sangat berani dan punya kemampuan untuk berkelahi. Nah, kalau kita lihat juga di sini Goliat adalah seorang raksasa yang besar, dan di sini mengatakan bahwasanya Daud dan Goliat berkelahi. Mungkin secara pandangan manusia, secara pandangan kita, atau orang-orang di sekitar situ juga di waktu itu mustahil bagi Daud untuk mengalahkan Goliat. Ya, bagaimana Daud masih anak kecil, anak muda, dan melawan raksasa sebesar Goliat. Itu mustahil, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita boleh baca ayat ini dan dalam satu perikop ini, dan bahkan ada di ayat-ayat pasal selanjutnya, Daud adalah memenangkan peperangan tersebut. Itu suatu mukjizat yang didapatkan oleh Daud dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini menarik buat saya? Karena memang Daud ini punya sifat kepribadian memang membuat saya menarik. Jadi yang poin tema kita pada hari ini yang boleh kita renungkan, mukjizat terjadi bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikasihi Tuhan. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Dan apapun yang Daud lakukan, dia terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Jadi kalau saya mengambil poin pertama, memiliki keberanian. Jadi mungkin kalau kita berpikir ini, Daud begitu berani melawan Goliat. Apa sih motivasi Daud yang sangat, kenapa dia harus melawan Goliat atau melawan
Goliat itu. Jadi yang menjadi motivasi Daud pada waktu itu karena dia tidak mau dihina Allahnya, atau dia tidak mau dihina bangsa Israel, yaitu umat Allah. Jadi itu yang membuat Daud tersinggung sehingga dia mau melawan bangsa Filistin waktu itu. Jadi itu yang menjadi motivasinya untuk melawan Goliat. Mungkin banyak orang yang bilang begini, Daud adalah, kalau kita boleh lihat dari ayat-ayat sebelumnya, motivasi Daud adalah karena ada janji Saul, Raja Saul kepada Raja Saul akan memberikan janji waktu itu pada siapa yang mau mewakilkan kerajaan Israel, ia akan memberi kekayaan dan bahkan dia memberikan anak perempuannya kepada wakil itu. Tetapi yang kenyataannya di sini bahwasanya Daud tidak menginginkan hal itu. Kalau kita boleh lihat ya kita baca-baca dari 1 Samuel ini tentang Daud. Tetapi itu bukan motivasi Daud yang itu bukan motivasi Daud. Tetapi yang motivasi Daud adalah supaya umat-umat Tuhan diselamatkan, dipermudahkan oleh orang-orang Palestina. Jadi yang menjadi poin pertama, kita memiliki keberanian. Mungkin dalam peperangan masa lalu ini sering dikenal istilah duel antara dua orang. Jadi mewakili dari orang bangsa Filistin dan Israel. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa harus Daud yang mewakili bangsa Israel? Dan kita tahu bahwasanya Daud ini cuma anak kecil, dia cuma menggembalakan domba. Mengapa harus dia? Bukankah banyak tentara Israel pada waktu itu yang profesional, termasuk kakaknya Eliab? Tetapi mengapa Daud yang maju mewakili bangsa Israel? Karena memiliki keberanian melawan Goliat. Selama 20 hari Goliat menantang bangsa Israel untuk melawannya. Tetapi bangsa Israel tidak ada satu orang pun yang berani terkecuali Daud. Bahkan Raja Saul pun tidak berani. Di sana yang punya keberanian hanya untuk melawan Goliat hanya Daud pada waktu itu. Jadi kita boleh belajar dari pribadi Daud ini. Dia punya keberanian, Bapak Ibu. Dia tahu itu masalah. Dia tahu itu sebesar apapun itu. Mungkin dalam kehidupan kita gini, sebesar apapun masalah itu. Kalau dalam kehidupan kita, mungkin kita takut dalam menghadapi masalah, diperhadapkan dengan masalah. Kita banyak ngeluhnya, kita banyak bahkan kita minder dengan masalah tersebut. Kita nggak mau mengambil resiko. Jadi yang Daud lakukan adalah keberanian untuk menghadapi masalah tersebut, menghadapi Goliat, melawan Goliat. Jadi dalam hidup kita harus melawan masalah tersebut. Karena kalau kita tahu bahwasanya Tuhan izinkan adanya masalah untuk meningkatkan atau menaikkan jabatan kita, mungkin dalam pekerjaan, nah dalam perkuliahan kita untuk menaikkan semester kita. Mungkin kan dari semester 1 kita masih tugas-tugasnya masih biasa-biasa aja, tetapi sampai dari semester 6 udah mulai menyusun skripsi. Begitulah dalam hal ini. Jadi jangan pernah takut apalagi minder menghadapi masalah, tetapi belajarlah dari Daud yang berani menghadapi masalah sebesar apapun. Amin. Jadi poin yang kedua adalah memiliki keyakinan. Poin yang kedua, sebelum bertarung Daud diremehkan oleh banyak orang. Kita tahu itu Daud ini sangat diremehkan. Orang tuanya pun, bahkan saudara-saudaranya, bahkan musuh-musuhnya di medan perang waktu itu dia diremehkan, Bapak Ibu.
Tetapi Raja Saul pun diremehkan lawannya. Kulihat bahkan dapat dikatakan Daud diremehkan oleh semua orang yang ada di sana. Namun Daud memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Daud tidak serta-merta merasa minder dan menjadi lemah, namun tetap pada pendiriannya. Ini kita memang harus kita hidup di dalam kehidupan kita sendiri. Kita nggak usah minder dalam masalah. Kita harus yakin kita pasti bisa melewati masalah. Amin. Dan kalau masalah itu izinkan Tuhan, itu sebuah proses untuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Jadi poin yang ketiga, mempersiapkan diri. Daud yang maju ke medan pertempuran bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Daud yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang hanya bermalas-malasan kemudian dilawan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Daud mempunyai kemampuan dan mengembangkannya. Daud terlalu mempunyai kemampuan untuk melenyapkan singa dan beruang. Dan Daud ini dia nggak ada malas-malasnya, dia mau belajar. Bapak Ibu, jadi kita harus hidupin juga dalam kehidupan kita ini, mempersiapkan diri. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan masalah, kita dari sebelumnya kita menghadapi dengan masalah kecil mungkin dari sebelumnya, sehingga datang ke beberapa kalinya kita tidak goyah lagi, atau udah jadi menjadi darah daging kita, udah biasa, udah nggak takut lagi. Mungkin kalau di sini saya mengambil aplikasinya, mungkin kalau beberapa atau kedua kalinya saya berdiri di depan sini, mungkin saya udah agak lebih baik lagi gitu. Amin. Jadi teman-teman yang merasa biasa ya, kalau kita disuruh gini, kamu khotbah, dan kita merasa belum pun udah takut duluan, udah minder, terus banyak dengan berbagai alasan. Jadi itu yang membuat kita sebenarnya tidak apa-apanya, tetapi marilah kita terus belajar, mempersiapkan diri, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kedepannya bukan cuma orang-orang segini yang kita layani, Bapak Ibu teman-teman. Karena mungkin di luar sana kita dipakai Tuhan untuk menjadi pendeta besar, mungkin kan, terus beribu-ribu nanti jemaat yang kita layani. Benar gak? Jadi kalau sekarang disuruh kamu melaksanakan ini, WKL ini, jangan minder lagi ya. Kita harus siap, kita belajar, kita siap diproses. Amin. Amin. Jadi poin yang ketiga keempat adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin kalau kita punya keberanian, keyakinan, dan persiapan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu akan sia-sia, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin kita punya kemampuan, mungkin misalnya gini, punya kekayaan, punya segalanya. Kalau kita nggak bersertakan Tuhan, itu akan sia-sia. Kita punya jabatan, kalau kita nggak bersertakan Tuhan di dalamnya, itu akan jadi sia-sia. Atau setiap yang kita lakukan, kalau kita nggak bersertakan Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Jadi buat apa kita lakukan? Jadi di sini Daud kita harus belajar dari Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu kemenangannya melawan Goliat adalah semua karena Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kekuatannya itu dari Tuhan. Kemampuannya itu dari Tuhan. Daud ini orangnya rendah hati, tidak sombong. Jadi sehingga Daud berulang kali menegaskan bahwa dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ketahuilah keberhasilan yang kita raih berasal dari Tuhan. Jadi setiap keberhasilan kita
semua itu karena dari Tuhan. Amin. Jadi kita nggak boleh sombongkan ya. Ya. Jadi kita mari sama-sama belajar tentang Daud ini. Kesimpulan, lanjut. Kesimpulannya, jangan bangga dengan kemampuan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam segala perkara. Milikilah keberanian yang dari Tuhan, berpegang pada keyakinan yang tak terbayangkan, dan latihlah dirimu. Kembangkanlah kemampuanmu yang kita miliki, maka kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan, melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya itu Bapak Ibu, kita jangan bangga dengan mungkin saat ini kita udah bisa khotbah sehingga kita meremehkan orang lain, mengejek orang lain ketika salah. Jangan. Jadi di sini kita belajar, kita jangan bangga dengan posisi yang ada saat ini. Oke, jadi aplikasinya. Lanjut. Nah ini dia dalam kehidupan kita, kalau kita diperhadapkan dengan masalah itu, memang yang kita lakukan adalah minder, takut dengan masalah. Benar gak? Itu yang kita hadapi, sehingga kita diperhadapkan dengan masalah, kita takut, kita minder, nggak mau takut terhadap masalah itu, sehingga kita kebanyakan banyak mengalami sekali karena dia kebanyakan masalah dan tidak mau, dia gagal karena dengan masalah itu, karena dia tidak mau menghadapi masalah itu. Tetapi kalau kita tahu bahwasanya masalah itu ada dalam kehidupan kita untuk memproses kita untuk menjadi orang-orang hebat. Seperti Daud adalah dia melawan Goliat, itu jadi berkat buat dia dari Tuhan. Setelah dia melawan Goliat dan memenangkan pertempuran ini dari antara Goliat dan Daud, dia akan diurapi menjadi raja. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya atau perikop berikutnya, pasal berikutnya, Daud diurapi menjadi raja. Yang orang yang dipandang remeh, dipandang sebelah mata oleh orang, yang menjadi raja Bapak Ibu. Jadi marilah kita belajar dari Daud yang selalu memiliki keberanian dan memiliki keyakinan kepada Tuhan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi masalah dan mengandalkan Tuhan. Amen. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, biar dalam kehidupan kami menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan, menjadi pedang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.